Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Mesbah Doa yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan malam hari ini. Sungguh kita bersuka cita, kita boleh ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Beberapa waktu lalu kita sudah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan kenaikan Tuhan Yesus memberikan harapan bagi kita bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, mempersiapkan tempat yang terbaik buat kita. Ada satu harapan bahwa Dia akan datang kembali kedua kali untuk menjemput kita semua. Dan ketika Dia naik, Dia memberikan seorang penolong untuk setiap kita, Roh Kudus-Nya. Karena itu layaklah kita memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, saya ajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk keberadaan kami. Hari ini Tuhan kami boleh datang semua karena kebaikan-Mu. Dan kami Tuhan malam hari ini mau memberikan yang terbaik. Setiap pujian, setiap penyembahan kami mau naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berhanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Amin. Mari naikkan kembali pujian ini. Sama-sama katakan. Layakkah
setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari bersama dengan suaramu naikkan pujian bagi Dia. Kemenangan tak Dia janjikan, kemenangan tak Dia berikan bagi setiap kita yang percaya pada janji firman-Nya. Kemenangan tak Dia janjikan, kemenangan tak Dia berikan bagi setiap kita yang mengasihinya dan terpanggil sesuai rencana-Nya. Ku mau bersorak, kemenangan besar darinya. Ku mau bersorak, mau bersorak, syukur bagimu Tuhan buat kemenangan besar. Mari sama-sama. Kemenangan telah Dia janjikan, kemenangan telah Dia berikan bagi setiap kita yang percaya pada janji firman-Nya. Lagi sama-sama. Kemenangan telah Dia janjikan, katakan dengan suara kita yang mengasihinya. Yang percaya sama-sama mari semua. Ku mau bersorak, buat kemenangan-Nya. Ku mau bersorak, haleluya. Oleh semua nyatakan, ku mau bersorak, buat kemenangan-Nya. Haleluya, syukur bagimu Tuhan buat kemenangan besar. Dan pujian syukur bersama-sama malam hari ini akan hatimu bersua. Sama-sama mari katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi sama-sama, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang sama-sama mari. Ku mau bersorak, katakan pujianmu dengan sungguh. Kau yang berkemenangan, lebih lagi bersama katakan. Ku mau bersorak, ku mau bersorak, syukur bagimu Tuhan, lagi syukur bagimu Tuhan besar. Kita sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita berhenti sama-sama naikkan pujianmu. Lebih lagi kami nyalakan Engkau yang menyediakan kemenangan lepas kemenangan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Mari semua dan
atas, kanan, kiri, depan, belakang yang katakan Tuhanku hebat. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari datang dengan segenap hati. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Yes, Jesus. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus,
segenap hatimu. Kami rindu Engkau Tuhan malam ini. Jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. amin. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, mari lebih lagi rindukan Dia. Holy Spirit, Holy Spirit, jamalah seluruh hidupku. Kurasamu mengubah hidupku. Biar malam hari ini Kau jamah setiap kami, ya Roh Kudus. Kau penuhi setiap kami. Pengurapan yang baru, Tuhan. Kami mau nikmati Engkau malam hari ini. Yes, Jesus. Satu yang ku rindu, Jesus. Penuhi kami, Tuhan. yang tinggal di dalam, nikmati hadirat-Mu Tuhan. Yes, yes, Jesus. Urapan-Mu mengubah. Jemaat mesbah doa saja. Satu. Yes, Lord Jesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Mari rasakan hadirat-Nya mengalir memenuhi. Roh Kudus, Roh Kudus, kami buka hati kami untuk Engkau bekerja. Kami buka hati kami, ya Tuhan. Ini waktu-Mu, Allah Roh Kudus. Yes. Holy Spirit, Holy Spirit, fill this place. Fill our heart, oh Lord Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, Jesus. Mari masing-masing pribadi datang pada Tuhan. Hampiri Dia.
malam ini yang kami rindukan, melebihi dari segalanya. Sebab Kristus lebih dari cukup. I need more and more, yes, just of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me up with the power of your Spirit. Lord, I'm crying. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. More, come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more and more of you. Fill me again of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari ambil waktu sejenak, hanya engkau dengan Tuhan malam hari ini. Teduhkan hatimu malam ini. Dia rindu menjamahmu. Dia rindu memulihkan setiap kita. Apapun yang terjadi, apapun situasi yang sedang dialami saat ini, tetap bersyukur dan menyembah Tuhan. Mari sambil bangkit berdiri sama-sama kita sembah Dia.
Engkau kudus Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus, oh yes. Holy, holy, you are holy. Holy, holy. Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Jesus. Holy, holy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, hanya Yesus, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau Kudus, kuduslah Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Holy, You are holy. Holy. Almighty, what is the Lamb?
kekudusan-Mu penuhi kami Tuhan. Kudus, kudus, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Ini penyembahan kami Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kenakan jubah putih itu bagi setiap kami Tuhan. Jubah kekudusan. Holy, holy, holy. Biar Roh Kudus-Mu penuhi setiap kami malam ini Tuhan. Penuhi kami Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan. Bawa kami terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami selalu ada dalam hadirat Tuhan di hari-hari ini. Sebab hadirat-Mu adalah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Melihat keadaan dunia yang semakin tidak menentu, kami membutuhkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Karena kekuatan kami hanya ada pada-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami jauh daripada-Mu Bapa. Bawa kami Tuhan dekat dengan-Mu Yesus. Bawa kami senantiasa ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau berikan Roh-Mu sebagai penolong bagi kami. Roh-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih memiliki Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Engkau pegang tangan kami. Engkau menjadi penghibur bagi kami. Terima kasih Bapa. Karena itu kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan yang sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk terus ada dalam hadirat-Mu Bapa. Bahwa kami Tuhan lebih lagi mengenal Engkau. Bahwa kami lebih lagi mengasihi Tuhan hari-hari ini.
bahwa kami lebih lagi kuat di dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berbicara Tuhan bagi setiap kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biar firman-Mu meneguhkan setiap kami, biar firman-Mu menjadi kekuatan di hari-hari ini bagi setiap kami. Dan Roh Kudus yang akan memberikan kami pengurapan yang baru. Dan membuat kami tetap berdiri di dalam kuat kuasa-Mu Bapa. Urapi setiap kami malam hari ini, urapi hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, kita harus makin dekat dengan Tuhan. Di tengah keadaan zaman yang semakin tidak menentu, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, yang ajaib, dan Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Iya, malam ini kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Marni ya Bu. Iya, silakan maju ke depan Ibu ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Saudara. Iya. Haleluya. Shalom Ibu, jangan nangis dulu. Shalom, Iya, kenalkan namanya siapa? nama saya Sofia Marni Tuege, asal dari Bontang, Kalimantan Timur, tapi suku Manado. Oh, tepuk tangan. Dan sekarang lagi jalan-jalan di Jakarta. Saya mengejar Bu Debi. Mengejar Tuhan, jangan kejar-kejar saya. Iya. Soalnya Ibu ke Manado, saya juga ke Manado. Oh, tapi enggak. Sampai mungkin Ibu enggak sadar saya pegang tangannya. Oh, Ibu yang narik saya waktu di Iya. lapangan ya. Iya. Ini datang di KKR di lapangan Saudara. Ya, dan puji Tuhan malam ini kita ketemu ya Bu ya. Puji Saya yakin Tuhan. Ibu punya kesaksian yang luar biasa. Ibu pendengar Misbah Doa? Oh, dari Iya. awal sampai saat ini. Oh, dari awal sampai Iya. akhir, Alfa dan Omega ya. Amin. Iya, sini jangan makin menjauh. Terus Ibu pertama kali dapat Misbah Doa itu dari siapa? Dari Ibu langsung saya dengar secara langsung waktu Ibu. Oh, dari Masih awal-awal pakai- itu ya, masih pakai handphone ya. Iya. Terus dari situ Ibu mulai ikut. Apa yang Ibu rasakan? Puji Tuhan, saya terberkati dan diubahkan sepenuhnya oleh Tuhan. Amin. Terus terang aja banyak pergumulan yang menurut saya sangat berat di dalam keluarga rumah tangga saya. Suami kebetulan bekerja di Pupuk Altim, Bontang, dan setelah pensiun 2014 kembali ke Manado. Dan saat itu saya belum pensiun, masih bekerja. Oh, jadi Ibu pisah? Pisah tapi tidak cerai, Iya, Bu. iya. Tapi Cuman pisah kota maksudnya. Terus? Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan terlebih khusus Bu Debi Khusus Tuhan Yesus dong. dan Tuhan Yesus. Iya, terkhusus Tuhan Yesus. Iya, karena pada saat saya dalam keadaan yang Terpuruk. sangat-sangat terburuk, akan di bawah nol, saya menghadapinya sendiri dan tidak bisa lagi berdoa dan berkata-kata, cuma bisa nangis di atas kasur. Karena kebetulan anak-anak yang satu di Bandung, yang satu udah di Jakarta dan yang satu di Bontang, tapi waktu di Bontang masih rumah sendiri. Jadi saya sendiri di rumah. Di rumah. Dan setiap kali saya berdoa,
Tuhan beri kekuatan ya dari firman Tuhan. Ya, Ya Bu. saya ingat kembali kok, Bu. Intinya saya sangat bersyukur bisa diubahkan lewat firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Debbie. Pokoknya setiap khotbah itu saya bagikan selalu ke anak-anak saya dan suami saya. Dan puji Tuhan, sebelum suami meninggal, beliau minta didoakan dan bertobat. Amin. Saya sempat menghubungi Bu Debbie tapi mungkin karena sudah sibuk. Kalau awal-awalnya masih sempat komunikasi lewat WA dengan Bu Debbie dan beliau mengatakan kalau mau telepon di atas jam 11 malam. Dan kalau sudah di Bontang itu berarti jam 12 malam. Tapi saya tetap setia, tapi kadang tidak terhubung. Ya cuma bisa berlutut di atas tempat tidur dan Puji Tuhan. Jadi pergumulannya ibu ya dengan suaminya, tapi puji Tuhan saudara suaminya akhirnya dipanggil Tuhan tahun berapa Bu? 2024 bulan November. 2024, tapi sebelum dipanggil Tuhan suami bertobat, sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Dengan doa-doanya ibu, ya memang tidak mudah tapi Roh Kudus yang memberi kekuatan selalu ya ibu ya. Amin. Ya. Ada yang mau disampaikan mungkin buat jemaat Mesbah Doa? Untuk Mesbah Doa dan Mesbah Syukur, ya saya berani berdiri di sini karena saya mau bersaksi atas keajaiban dan kebesaran Tuhan. Amin. Dan kiranya Roh Kudus juga selalu memampukan kita untuk selalu hidup taat dan setia hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati ibu, ya tetap kuat di dalam Tuhan ya. Iya puji Tuhan Bapak Ibu, jadi itu tadi kesaksian ya apa yang ya Tuhan bekerja dan ibu terus berdoa buat suami agar satu saat juga suaminya boleh bertobat sungguh-sungguh ya dan sebelum bertobat Tuhan, sebelum dipanggil Tuhan, Tuhan beri kesempatan untuk bertobat. Karena Alkitab berkata Tuhan itu tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatannya. Ya dan itulah kemenangan yang terbesar walaupun pada akhirnya dipanggil Tuhan, tapi sudah bertobat. Ya dan kita tidak perlu bersedih ketika ya seseorang sudah bertobat dan dia pasti akan ya mengalami kemuliaan Tuhan. Malam hari ini juga WL kita tadi Angel. Tadi pagi bapaknya meninggal dan Angel masih melayani tadi ini WL, besok dia akan ke Makassar untuk penguburan papahnya saudara. Tapi ya itulah dia percaya bahwa semua yang Tuhan buat itu indah dan Roh Kudus yang memberi kekuatan. Itu janji Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga pada waktu itu murid-murid sedih, murid-murid khawatir, murid-murid bertanya ya. Kalau Tuhan pergi bagaimana kita ini sendiri di dunia ini? Tapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut ya sebab lebih baik kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi maka Roh Kudus tidak datang. Tapi kalau aku pergi Roh Kudus akan datang. Kita buka bersama Yohanes pasal 16 ayat yang keempat saudara. Di sana judul perikopnya adalah pekerjaan penghibur. Jadi kita nggak perlu cari-cari hiburan di dunia malam, tidak perlu dugem karena kita sudah punya penghibur. Ya, siapa penghibur kita? Roh Kudus. Saya kadang bingung kalau orang Kristen tuh masih suka cari hiburan. Ya, dugem, cari hiburan di mana? Di dunia malam. Roh Kudus adalah penghibur yang sejati bagi kita. Kalau saudara lihat Injil Yohanes 16 ayat 4 judul perikopnya pekerjaan penghibur. Siapa penghibur itu? Roh Kudus. Ayat yang keempat baca. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya padamu. Waktu Yesus masih bersama-sama murid-muridnya, dia menyampaikan hal ini sebelum dia terangkat naik ke surga, sebelum dia meninggalkan mereka. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu.
ayat 5. Tetapi sekarang ayat 6. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Murid-murid berduka cita ketika mereka tahu Yesus akan diserahkan, mati dan naik ke surga. Ayat 7 berkata begini, baca bersama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus berjanji bahwa dia pergi tapi dia akan mengirimkan seorang penolong, seorang penghibur bagi murid-muridnya, bagi setiap kita yang percaya kepada dia. Saudara, kita tidak bisa bayangkan loh bagaimana orang hidup tanpa Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Roh Kudus itu yang menjadi penghibur bagi kita. Kalau tanpa Roh Kudus kita nggak ada yang kuat. Ya, kesaksian ibu tadi nangis, bertubi-tubi air mata, bergumul untuk suami, ya. Karena seringkali ibu-ibu itu ya pergumulannya banyak, ya enggak ibu-ibu? Ya, kita ini bergumul untuk suami, bergumul untuk anak-anak, iya enggak? Beda, suami sama ibu-ibu itu beda, bukan karena saya ibu loh bapak-bapak, maaf ya. Tapi memang beda, contoh, kita kalau anak belum pulang, kita tuh nggak bisa tidur ya Pak ya. Bapak-bapak tidur nggak? Wih, sama berarti ya, ternyata sama kita ya. Sama semuanya begitu ya. Kita nggak bisa tidur kalau anak kita belum pulang, bapak-bapak udah ngorok. Ya, jadi ibu-ibu tuh memang banyak yang dipikir, banyak yang digumuli. Ya, banyak yang ya kalau laki-laki itu dia ya tidak bercerita karena dia memang tidak bergumul. Enggak ya bapak-bapak ya, bergumul juga ya, bergumul bapak-bapak tapi pergumulannya beda katanya. Jadi kita bayangkan kalau kita hidup tanpa Roh Kudus, kenapa banyak orang bunuh diri saudara? Kenapa banyak orang jadi gila? Kenapa banyak orang menyerah dengan hidup ini? Mereka tanpa pertolongan. Seringkali Roh Kudus itu beri kekuatan, kita nggak langsung ada jalan keluar dari masalah, tapi kita punya kekuatan menjalani setiap pergumulan. Sebab Roh Kudus akan menjadi penghibur. Saudara pernah nggak merasa ketika kita sedang tertekan, lalu tiba-tiba ada suara yang bilang, sudahlah nggak usah terlalu dipikirin. Ya percaya sama Tuhan. Nah, itu tuh Roh Kudus itu. Itu Roh Kudus. Ya kalau ada yang lagi bergumul lalu ada suara yang bilang gini, memang hidupmu sial. Itu roh kuda liar. Jangan didengar ya. Kalau Roh Kudus itu dia menghibur, mengingatkan kita akan firman. Dan Tuhan bilang kalau aku tidak pergi Roh Kudus nggak akan datang. Tapi kalau aku pergi aku akan mengirim dia datang kepadamu. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, dia cuma ada di Israel sana. Ya, saudara mau konseling jauh, mau minta didoakan apalagi. Tapi karena dia naik, dia berikan Roh Kudusnya bagi semua orang di seluruh dunia, dimanapun kita berada, kita bisa merasakan kuasa yang sama. Dan kuasa itu beda dengan apa yang dunia berikan. Saya pernah merasa hidup di luar Tuhan. Dan saya pernah merasa hidup di dalam Tuhan. Bahkan gak usah saya yang dari agama lain, saudara yang dari Kristen, ya saya mendengar banyak di sini yang, aduh Bu, sejak saya ikut mesbah doa, mesbah syukur, saya baru mengerti menjadi Kristen yang benar tuh kayak apa. Ya saya yakin kita merasakan perbedaan toh. Dulu kita cuma percaya toh, tapi kita nggak mengerti, kan beda saudara dengan ketika kita ini hidup di dalam Tuhan, ada kekuatan. Masalahnya itu tetap ada, bukan berarti ikut Tuhan tidak ada masalah. Justru kadang makin banyak. Tapi kita diberi kekuatan. Ayat yang ke-8, Yesus berkata begini saudara. Kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Siapa yang membuat orang bisa bertobat? Roh Kudus.
Siapa yang membuat orang sadar akan kebenaran, akan penghakiman, bahwa hidupnya nanti akan diadili, yaitu Roh Kudus. Kalau hari ini orang masih melakukan dosa, tidak ada tuduhan akan penghakiman, nah itu dia belum dipenuhi Roh Kudus. Jadi apa tanda orang dipenuhi Roh Kudus? Yang pertama, ada pertobatan. Jangan bangga kalau cuma Anda bisa berbahasa roh, karena bahasa roh itu karunia. Tapi tanda Roh Kudus turun ke atas kita, yang pertama, Roh Kudus akan menginsyafkan orang akan dosa. Lalu kita sadar, oh ini dosa. Lalu dia akan memimpin kita kepada kebenaran, dan kita menyadari bahwa satu saat kelak hidup kita akan dihakimi. Sehingga kita takut untuk terus hidup di dalam dosa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau di dalam hatimu ada suara yang seperti itu, bersyukur, berarti engkau sudah punya Roh Kudus. Tapi kalau orang dosa-dosa aja, nggak ada suara di hati, nggak ada yang, misalnya nih kita jengkel sama ipar, lalu di hati ngomong ini, benci aja tuh ipar, blokir nomornya, itu bukan Roh Kudus, itu tadi roh kuda liar. Tapi Roh Kudus itu nggak usah marah. Walaupun iparmu tuh jahat, tetap memberkati, doakan dia. Nah, itu Roh Kudus, saudara. Amin. Roh Kudus itu menginsyafkan. Ya, contoh dalam banyak hal kita ini kadang-kadang khawatir, kadang-kadang kita ini tertekan menghadapi dunia sekarang ini, saudara. Ya, berhentilah mengutuki bangsamu. Banyak orang bikin status di sosial media hari-hari ngutuki bangsa, dolar naik. Hello, bukan cuma Indonesia. Orang Israel tuh loh ngabarin saya, Bu maaf ya, untuk nanti tur ke Israel harga semua naik. Karena mata uang kami itu jatuh, dolar naik tinggi. Jadi tolong gak usah menjelek-jelekan terus bangsa kita, amin. Bukan cuma Indonesia, kita bersyukur hari ini kita ada di Indonesia, kita masih bisa makan, masih ada BBM, masih bisa napas, masih bisa menikmati semua yang baik. Berkatilah bangsamu. Jangan mau diprovokator, jangan mau kita ini terpecah belah satu dengan yang lain, saling menghakimi, menuduh pemerintah begini. Siapapun pemerintahnya, memang udah mau kiamat di dunia, amin. Dan Alkitab udah bilang di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, mau siapapun presidennya. Bagian kita Alkitab bilang tunduklah pada pemerintah, doakan pemerintah. Orang Kristen tidak usah ikut-ikutan siapapun. Ya, ayo kalau dia sudah terpilih, Alkitab bilang pemerintah itu wakil Tuhan. Doakan supaya mereka punya roh takut akan Tuhan. Kita bersyukur loh di Indonesia ini. Ya kita masih ya katanya Indonesia sudah ya mau tutup, Indonesia sudah mau begini, di bandara ramai sekali itu penerbangan penuh terus pesawat. Ya, di jalan macet enggak? Kalau sudah bangkrut Indonesia udah tidak ada orang di jalan tuh. Saudara ke pasar masih ramai pasar? Rame terus, tidak pernah antri, tidak pernah kosong, antri orang. Jadi kita bersyukur. Ingat Alkitab bilang di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Memang akan datang penderitaan, tetapi itu menjadi ujian bagi iman kita. Sebab itu kita perlu kuasa Roh Kudus. Kadang ada khawatir timbul. Ya kadang ada ketakutan muncul, iya enggak ibu-ibu? Biarpun kita sudah dalam Tuhan. Makanya kenapa kita harus dekat dengan Tuhan, kenapa kita perlu kuasa Roh Kudus, bukan supaya hidup ini tidak ada masalah. Tapi supaya kita beroleh kekuatan. Karena Roh Kudus itu penolong, penghibur. Dalam segala hal. Ya. Banyak hal yang, makanya tadi saya ngomong-ngomong sama ibu-ibu gini, kita ini hari-hari ini harus banyak-banyak menengking diri sendiri. Amin. Bahwa hidup diri kita ini tunduk pada firman. Tengking diri sendiri. Saya kasih contoh. Berapa waktu yang lalu nih saya cari
kalung hadiah ulang tahun saya hilang. Ya lumayan ada harganya sih bagi saya ya, mungkin bagi ibu-ibu tidak. Tapi bagi saya itu ada harganya. Saya pusing saudara nyariin enggak ketemu. Aduh rasanya enggak usah tidur malam ini, cari kemana. Khawatir, tapi tiba-tiba Roh Kudus ingetin. Di mana hartamu berada. Jangan tertawa kau. Ya, lalu saya mulai, iya ya Tuhan ampuni saya. Kenapa engkau begitu hatimu melekat? Udahlah relain aja kalau memang hilang. Ya sudah Tuhan ampuni aku. Aku tuh punya Yesus yang lebih berharga dari segala-galanya. Terus saya suka cita lagi. Itu Roh Kudus itu dalam hati kita, dalam hidup kita. Coba kalau orang tidak punya Roh Kudus, maka dia gelisah, khawatir, marah-marah. Akhirnya suami tanya apa, kena semprot. Anak nanya apa, kena banting piring. Karena nggak punya Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus kita tuh bisa berantem, tapi nggak akan sampai berlarut, nggak akan saling maki. Ya biasa aja terus Roh Kudus ingetin, sudah, tenang. Tenang, amin. Nggak usah jauh-jauh, di antara kita suami istri nih pernah nggak salah paham? Sering ya? Ampuni mereka Tuhan. Sesekali aja lah, jangan sering-sering ya. Tanda-tanda akhir zaman memang. Kita ngomong A, suami nangkapnya Z. Suami ngomong A, istri nangkapnya Z. Iya memang begitu. Karena setan ini banyak di udara. Ya, apalagi kalau sudah mulai menginjak usia-usia 50 tahun ke atas, sudah tertukar itu laki-laki jadi kayak perempuan, perempuan jadi kayak laki-laki. Iya enggak Bapak Ibu? Ya, saya dengar ibu-ibu itu banyak cerita, iya suami saya sekarang tuh makin cerewet. Ya, memang begitu, hormonnya kebalik. Bapak-bapak bilang istriku ini sekarang makin kasar. Ya memang begitu. Tapi kita perlu Roh Kudus. Supaya jangan sudah tua justru bercerai. Ya, jangan. Suami-suami juga sayang-sayanglah sama istrimu itu. Jangan sampai istrimu tertekan karena kau, lalu dia berdoa, Tuhan ambil semua masalahku. Bahagia sekali tuh. Ya, hati-hati kalau istri sudah menangis, Tuhan ambil masalahku. Bisa-bisa bapak-bapak dipanggil Tuhan kau. Karena ternyata kau adalah. Ya, makanya jangan bapak-bapak. Ibu-ibu juga begitu. Jangan terlalu cerewet sama bapak-bapak, amin. Jangan nanti suamimu berdoa. Ya, Tuhan ambil masalahku. Bisa juga itu terjadi. Mari kita ini punya Roh Kudus. Ya, sampai ada suami nangis di bawah pohon, ditanyain, "Kenapa Bapak nangis?" Saya ini bongkar-bongkar lemari dapat raport istri saya. Catatan gurunya gini. Dia anak yang paling kalem di kelas. Tidak banyak bicara, suaminya nangis. Kenapa ya Allah? Kenapa sekarang jadi begini? Padahal dulu catatannya gurunya ini anak paling kalem. Tidak banyak bicara, pendiam, pemurah. Sekarang jadi paling cerewet, kasar, hidup lagi. Ya, mari kita punya Roh Kudus di hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau ada Roh Kudus, ya Roh Kudus akan mengingatkan kita, menginsyafkan kita akan dosa. Saya dengan suami juga kadang begitu. Ya, ngomong kadang penangkapannya juga ya kita cuma ngomong saya itu kan. Lah kan itu begini nih. Saya langsung begini. Saya tidak mau mengajak berantem ya. Ini ngomong baik-baik ya, jangan bikin setan datang ke sini. Ya sebaliknya dia juga begitu, karena kita manusia toh. Ya, emang setelah kita ini hamba Tuhan terus kalau marah, haleluya kau. Oh puji Tuhan. Enggak ada begitu, pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati, jangan kau samakan dengan pisau belati. Ya kita bisa salah, tapi ayo kalau ada Roh Kudus, maka kita nih cepat-cepat introspeksi diri, amin. Ya benar kita nih perlu menengking diri sendiri saudara, makanya saya bilang, jadi malam-malam saya cari-cari, kalung saya mana ini, keringetan.
Ya suami udah tidur, keruntang. Saya bilang, iblis, kok Roh Kudus tegur, kok diperbudak banget ya, cuma barang duniawi, kehilangan damai sejahtera, tengah malam gak tidur, malah nyari-nyari kayak orang kesetanan. Saya langsung sadar, iya ya, langsung saya lagi, dalam nama Yesus, bertobat kau, tidur sekarang. Perlu menengking diri sendiri, amin. Coba semua ngomong, bertobat kau. Jadi suami istri kalau berantem saling tengking aja, bertobat kau. Istri gak usah pegang kepala suami, pegang kepalamu sendiri, amin. Suami juga begitu, pegang kepalanya sendiri, sama-sama bertobat kau. Ya, jadi hidup kita tuh dipenuhi Roh Kudus. Udah mau kiamat nih Bapak Ibu, udah gak usah macem-macem. Hari-hari tuh gak usah ribut-ribut, gak usah bertengkar, gak usah marah-marah, bikin hormon kortisol naik. Ya, nanti darah mengental, jantung berpacu cepat, apalagi besok jatuh tempo, sudah bisa kena serangan jantung. Jadi lebih baik kita ini hidup dalam damai sejahtera. Roh Kudus akan menginsyafkan kita ini akan dosa, kebenaran, penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku tuh pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum dan Kristus yang mengambil alih, Dia yang berkuasa atas dunia ini. Ya. Dan Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi ayat 13 bilang apa? Tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus akan kasih tahu kita hal-hal yang akan datang yang kita belum tahu bahkan. Roh Kudus yang akan kasih kepekaan untuk kita melihat zaman, untuk kita melihat apa yang akan terjadi. Saya ingat waktu belum pandemi 2018. Roh Kudus bilang sama saya, cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Siapa yang kasih tahu itu? Kita nggak tahu akan ada pandemi. Tapi Roh Kudus kasih tahu hal-hal yang akan datang. Ketika kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Lalu dikatakan Ia akan memuliakan aku sebab Ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Waktu kita hidup melekat dan dipenuhi Roh Kudus, hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus tandanya hidupnya memuliakan nama Tuhan. Suka menolong, ya, suka berdamai. Ya kalau kita ini di rumah suka berantem, suka ribut. Aduh saudara, ya itu tadi tengking diri kita sendiri. Ayo suami istri hari-hari ini tuh roh kuda merah itu mulai banyak dilepas ini. Ya kalau mau kiamat tuh kuda merah itu dilepas saudara. Roh pencabut damai sejahtera. Jangan biarkan masuk ke rumah. Ya, ke dalam pernikahanmu. Lalu kita ribut, kita sibuk saling menghakimi. Tidak ada damai sejahtera. Kalau engkau punya Roh Kudus, hidup rumah tanggamu penuh damai sejahtera. Suami istri tiap hari bercanda, amin. Ini kok ketawanya tidak yakin ya begitu ya. Kita penuh dengan damai sejahtera, kita penuh sukacita. Ayat 15 yang terakhir. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ketika orang punya Roh Kudus saudara, ya, dia punya segala-galanya. Ada damai sejahtera, sukacita, hidup kita dipimpin pada kebenaran. Ayo kita harus banyak berdoa hari-hari ini, banyak melekat dengan Tuhan, banyaklah dalam hadirat Tuhan, banyaklah menengking diri sendiri. Karena orang yang penuh Roh Kudus itu tengking dirinya sendiri. Jangan kau sibuk tengking orang lain. Ternyata yang perlu ditengking ini bilang, bertobat dalam nama Yesus. Ya, ingat ya, ayo supaya hidup kita berbuah. Dan ketika Tuhan Yesus datang, yang Tuhan cari orang yang pakai jubah kekudusan.
Kita bangkit berdiri bersama. Kita masuk dalam perjamuan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Tuhan. Untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dari awal katakan Roh yang kudus, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Naungan-Mu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Lebih lagi katakan, ku buka hati. Kami buka hati Tuhan. Jamah setiap kami Roh Kudus. Kami berserah hari-hari ini dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami. Dan di altar-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Saudara, datang pada Tuhan secara pribadi. Bawa hidupmu. Hormati Tuhan. Biarlah kita semua berkata, Tuhan, kami buka hati kami. Kami buka hidup kami untuk Roh Kudus-Mu. Penuhi setiap kami. Mungkin kami sudah sering lupa. Bahkan mungkin kami sering mengabaikan suara Roh Kudus itu. Tapi malam ini yang Kau ingatkan kami lewat firman-Mu. Roh Kudus yang menginsyafkan kami akan segala kesalahan dan dosa. Ampuni kami Roh Kudus kalau kami sering mengabaikan suara-Mu di hidup kami. Saya mau yang suami istri kau boleh bergandengan tangan. Suami istri boleh bergandengan tangan. Bawa pernikahanmu ke dalam tangan Tuhan. Sebab kunci berkat atas anak cucumu itu ada dalam pernikahanmu. Itu kuncinya kepada suami istri ketika engkau hidup rukun bersama. Katakan, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kami sering saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Kami mau berdamai dalam hadirat Tuhan. Kami mau Roh Kudus koreksi hidup kami masing-masing. Bahkan kami yang terikat dengan dosa, seringkali kami khawatir, seringkali kami takut. Padahal firman-Mu berkata, jangan takut. Kuasa yang besar ada dalam hidup kami. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada dalam hidup kami. Dan roh itu yang memberi kami kekuatan untuk melewati setiap badai persoalan di hidup kami. Kami berdoa Tuhan, hari-hari ini kami perlu kekuatan Roh-Mu yang kudus. Untuk kami boleh tetap tegak berdiri. Kami bersyukur kalau malam ini kami diberi kesempatan untuk melakukan perjamuan.
Karena Yesus berkata, lakukanlah ini untuk mengingat akan setiap penderitaan Kristus. Daging yang tercabik, darah yang tertumpah untuk menebus dosa kami, pelanggaran kami Tuhan. Karena dosa kami yang dipikul oleh Kristus. Terima kasih buat pengorbanan yang mulia. Karena itu kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Beri kami kekuatan Tuhan. Sampai pada waktu Engkau datang kali yang kedua. Persiapkan hatimu untuk perjamuan kudus saudara. Perjamuan kudus adalah sakramen, sesuatu yang sakral. Jangan bermain-main. Bilang Tuhan, kami mau sungguh-sungguh menghormati pengorbanan Kristus. Saya berikan saudara waktu untuk sungguh-sungguh mengakui apa yang perlu saudara akui di hadapan Tuhan. Mungkin ada dosa. Akui di hadapan Tuhan, karena barang siapa mengaku dosanya, dia akan diampuni oleh Tuhan. Dia akan dikuduskan oleh Tuhan. Dan Roh Kudus akan memampukan engkau untuk tidak jatuh bangun lagi dalam dosamu. Roh Kudus akan beri engkau kuasa. Dia menginsyafkan engkau dari dosa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tinggi roti di tangan kananmu saudara. Roti yang di tanganmu adalah tubuh Kristus yang terpecah. Tubuh Kristus yang tercabik. Demikian Yesus melakukan perjamuan pada malam sebelum dia diserahkan. Dia mengangkat roti di tangan kanannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Bukankah roti yang di tanganmu itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin dalam nama Yesus. Mari makan dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah yang tercurah, darah yang menanggung kutuk atas maut, darah yang tercurah, yang mematahkan kutuk keturunan, yang mematahkan kutuk kematian, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit. Darah Kristus yang memberikan kesembuhan. Malam ini saudara, darah ini tercurah bukan hanya untuk kita, tapi buat keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Bahkan buat bangsa kita Indonesia ini. Karena itu mari kita sungguh-sungguh mengangkat cawan ini tinggi di tangan kananmu. Dan bilang Tuhan terima kasih buat darahmu yang tercurah. Darah yang mematahkan setiap kutuk penderitaan atas hidup kami. Darah yang membasuh setiap dosa dan pelanggaran kami. Yang memberikan kami jubah yang putih itu. Karena itu Tuhan kuduskan kami lewat darah-Mu. Patahkan setiap kutuk. Bahkan darah ini yang menyembuhkan setiap penyakit kami. Saudara, bukankah cawan yang ada di tangan kananmu yang atasnya engkau mengucapkan syukur. Ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus. Katakan amin dalam nama Yesus. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya semua diberkati hari ini, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama malam hari ini kita akan siapkan setiap persembahan kita. Buat setiap Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang mau memberikan secara non tunai, saudara bisa memberikan melalui barcode yang ada di setiap amplop Bapak dan Ibu. Baik, mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau membawa setiap persembahan kami. Kami mengucap syukur selalu untuk kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kami, bahkan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami bawa setiap persembahan kami malam hari ini, kami beri dengan sukacita, kami beri dengan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Thank you Jesus, 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 thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today, forever I will praise your name, Jesus, thank you Jesus. Iya, mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Tuhan Yesus, biar cahaya wajah-Mu menyinari setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami membutuhkan terang Tuhan dalam hidup kami. Terang yang menuntun langkah kami untuk menuju kepada perkenanan Tuhan. Kami berdoa bahwa hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Meninggalkan segala dosa-dosa dan hidup melakukan firman Tuhan.
Sebab orang-orang yang melakukan firman Tuhan, mereka akan melihat penyertaan, perlindungan, pertolongan yang datang dari Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak terang di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Kami semua mengangkat tangan bagi bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan tempatkan kami di bangsa ini Bapa. Kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat Indonesia ini. Kalau hari-hari ini Tuhan kami mendengar banyak berita-berita akan ada gempa besar yang akan menimpa Pulau Jawa dan sekitarnya. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas setiap bumi ini, bahkan atas setiap pulau-pulau. Tuhan yang berkuasa atas setiap lempeng-lempeng bumi yang ada. Tuhan yang sanggup menahan, Tuhan yang sanggup melindungi. Kami berdoa memohon pengampunan Tuhan atas setiap dosa pelanggaran di atas bangsa kami. Kami berdiri bagi bangsa kami, bersyafaat bagi bangsa kami. Ampuni bangsa ini Bapa. Bawa bangsa kami Tuhan untuk memiliki roh takut akan Tuhan. Terutama para pemerintahan kami, mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran yang ada, menteri kabinet, para pejabat. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, agar mereka belajar menghormati Tuhan, menghormati kebenaran dan menjauhi dosa. Sebab dosa adalah noda bagi bangsa. Kami berdoa memohon Tuhan biar hikmat Tuhan turun atas pemerintahan kami. Tuhan beri Tuhan setiap keputusan yang diambil berdasarkan hikmat daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali atas setiap bangsa, atas setiap kota, atas setiap negara. Kami berdoa biarlah hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, orang-orang berbalik meninggalkan dosa dan hidup menghormati Tuhan. Ampuni bangsa kami atas setiap dosa kenajisan, percabulan, LGBT, korupsi, pembunuhan. Dosa yang tidak takut akan Tuhan, penolakan akan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pengampunan turun atas bangsa kami Indonesia. Khususnya buat Pulau Jawa dan sekitarnya Tuhan. Banyak prediksi-prediksi akan ada gempa besar. Kami berdoa Tuhan pegang kendali atas bangsa ini, atas Pulau Jawa. Biarlah orang-orang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terutama kami hari-hari ini Bapa, bawa kami semakin sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dimulai dari keluarga kami, rumah tangga kami. Kami mau sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Dijauhkan dari segala keinginan-keinginan duniawi. Dari segala keinginan-keinginan yang membinasakan. Tapi biar kami hidup berpegang pada firman Tuhan. Sebab sekali lagi bumi ini akan digoncangkan. Tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan orang yang berpegang pada firman Tuhan akan tetap hidup oleh percayanya kepada janji Tuhan. Kami percaya setiap masalah pergumulan kami di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Tuhan sudah menyediakan rancangan yang terbaik bagi hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, anak cucu kami dipelihara oleh Tuhan. Kami dan seisi rumah kami hidup mengandalkan Tuhan. Kami dan seisi rumah kami hidup menghormati Tuhan. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang menghormati Tuhan. Bahkan keturunan kami, sehingga berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus mengalir atas hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan nama saudara tercatat di dalam kitab kehidupan. Ketika Yesus datang kembali kelak, menjemput kita semua masuk di dalam surga yang mulia. Katakan bersama dengan iman, amin, amin, amin.
hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati